Assalamualaikum, selamat pagi. Sejumlah rangkaian informasi menarik akan kami hadirkan untuk menemani Anda menikmati pagi agar lebih berisi. Bersama saya Renda Kusuma, inilah Cakrawala. Diduga hendak bolos sekolah, seorang siswa terjatuh dan tewas. Kabut asap di kota Palembang semakin pekat. Seorang pengemudi ojek online disekap dan dilecehkan 3 waria. Kita awali informasi kecelakaan beruntun di Magelang, Jawa Tengah. Sebuah minibus menabrak mobil dan 6 sepeda motor di ruas Jalan Karet Mendut, Kecamatan Mungkit, Magelang. Kecelakaan beruntun ini diduga karena sopir minibus mengantuk sehingga menabrak mobil plat merah dan sepeda motor yang dikendarai anak sekolah. Dalam rekaman video amatir warga terlihat suasana sesaat setelah kecelakaan beruntun yang terjadi di ruas Jalan Karet Mendut, Kecamatan Mungkit, Magelang, Jawa Tengah. Nampak mobil minibus warna silver menabrak mobil minibus plat merah dan 6 sepeda motor yang berada di jalur yang berlawanan. Pengendara motor yang sebagian besar siswa sekolah terlihat tergeletak di tengah jalan. Warga sekitar kemudian berusaha mengevakuasi para korban ke tempat aman. Petugas yang mendapat laporan segera datang ke TKP dan membawa seluruh korban ke rumah sakit. Dari keterangan polisi, kecelakaan karambol itu terjadi sekitar pukul 6.30 pagi. Saat itu minibus dengan nomor polisi AD3673JC warna silver yang dikemudikan MP melaju dari arah Karet menuju Mendut. Sesampainya di lokasi, diduga sopir mengantuk dan hilang konsentrasi yang mengakibatkan minibus oleng ke kanan dan menabrak minibus plat merah dari arah berlawanan dengan nomor polisi AA1341XB. Tidak berhenti di situ, minibus juga menabrak 6 sepeda motor yang berjalan di belakangnya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 8 orang luka-luka. Kasus tersebut masih ditangani jajaran Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang. Kasus penganiayaan terhadap Dini Sera Afriyanti hingga membuatnya putus nyawa telah mengantarkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka. Namun polisi tidak menyangkakan pasal pembunuhan, namun hanya pasal penganiayaan berat yang menyebabkan kematian. Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya menetapkan Gregorius Ronald Tanur sebagai tersangka perkara penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Namun, polisi tidak menerapkan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Justru mengenakan pasal 351 ayat 3 junto pasal 359 terkait penganiayaan hingga menyebabkan terbunuhnya seseorang dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Terkait dengan motif, kami masih mendalami. Kami belum fix menyatakan hal itu benar terkait dengan pernyataan dari pelaku. Kami masih mendalami. Kuasa hukum korban mempertanyakan penyidik yang tidak menjerat anak anggota DPR RI tersebut dengan pasal pembunuhan. Yang jelas kami akan tetap mengawal, mengkaji dan mengamati proses hukum ini berjalan bagaimana. Jika memang ada intervensi, jika memang ada pihak-pihak yang mempengaruhi proses hukum ini berjalan tidak adil, kami dari kuasa hukum tidak akan tinggal diam. Berdasarkan hasil otopsi, ada banyak luka di tubuh korban dan terjadi dalam beberapa fase secara sporadis, namun tidak bersamaan. Kita beralih ke informasi lain. Diduga hendak membolos seorang siswa kelas 3 sekolah menengah pertama di Jalan Tawangmangu, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat terjatuh dari lantai 4 gedung sekolahnya. Korban pun tewas dengan luka berat di bagian kepala. Seorang pelajar sekolah menengah pertama negeri 132 di Jalan Tawangmangu, Kedaung Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat tergeletak di sebuah gang. Korban diketahui terjatuh dari lantai 4 sekolahnya usai diduga hendak membolos saat jam istirahat. Salah satu warga menuturkan saat itu dirinya tengah berada di dalam rumah sempat dipanggil oleh warga lainnya bahwa ada seorang anak sekolah yang tergeletak di depan rumahnya. Saat dihampiri, korban sudah terbujur dengan kondisi luka berat di bagian kepala. Jatuh, saya kesini, ya udah kegeletak, palanya masih goyang-goyang gini. Diajanin,
berhenti palanya, tapi nggak tahu katanya lemah ininya. Saat ini, kepolisian masih mendalami penyebab jatuhnya korban dari lantai 4 sekolah. Polisi juga telah mengumpulkan sejumlah barang bukti serta keterangan saksi. Saat ini jenazah korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Graha Kedoya, Jakarta Barat guna menjalani proses pemeriksaan. Ratusan guru menggelar aksi damai di depan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Dalam aksinya, para guru menolak semua bentuk kriminalisasi terhadap guru. Selain itu, mereka meminta salah satu guru yang bernama Akbar Sorasa yang sedang menjalani proses hukum karena dilaporkan orang tua murid agar dibebaskan. Ratusan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia, Asosiasi Guru Agama Islam Indonesia, dan Ikatan Guru Indonesia Sumbawa Barat menggelar aksi damai di halaman Pengadilan Negeri Sumbawa Besar. Ratusan guru ini menuntut keadilan atas proses hukum yang saat ini dijalani oleh seorang guru agama di SMKN 1 Taliwang bernama Akbar Sorasa. Dalam orasinya, perwakilan massa menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya menolak semua bentuk kriminalisasi terhadap guru, lindungi profesi guru dari segala bentuk ketidakadilan. Dalam aksi tersebut, ratusan guru juga meminta untuk bebaskan Akbar Sorasa, salah satu guru pendidikan agama Islam yang saat ini menjalani proses hukum. Sementara itu, Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Karsena mengatakan saat ini proses hukum sudah berjalan dan sidang memasuki tahap tuntutan. Hakim akan memberi putusan yang terbaik dan sesuai dengan fakta hukumnya. Itulah yang nanti menjadi putusan yang insya Allah ya yang terbaik dan sesuai dengan fakta hukumnya. Kasus ini sempat viral di media sosial Instagram dengan judul "Guru Agama di Sumbawa Barat dipolisikan orang tua murid dan dituntut 50 juta". Satu orang tewas dalam bentrok yang terjadi di lahan perkebunan kelapa sawit Seruyan, Kalimantan Tengah. Keluarga menuntut kasus penembakan saat menghalau warga segera diusut dan diproses secara hukum. Arah depan kiri. Bentrok terjadi antara warga dan petugas di lahan perkebunan kelapa sawit PT HMBP 2 Seruyan, Kalimantan Tengah. Dalam insiden ini, seorang warga tewas saat petugas berusaha menghalau warga. Korban tewas diduga terkena tembakan. Korban pun dibawa ke RSUD Dr. Murjani untuk proses otopsi. Proses otopsi disaksikan langsung perwakilan keluarga dan keluarga menuntut agar kasus kematian korban diusut tuntas. Ini sudah masuk ke mobil ambulan. Jadi selanjutnya setelah jenazah nanti dibersihkan, jenazah akan kami bawa ke simpang Bangkal rumah duka di sana. Untuk proses hukum tetap akan dilanjutkan. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran datang menemui keluarga korban dan warga desa Bangkal di rumah sakit. Gubernur berjanji akan mengawal proses hukum kasus penembakan ini serta menyelesaikan secepatnya persoalan sengketa lahan yang berujung dengan adanya korban tewas. Selanjutnya akan hadir di Cakrawala, seorang pengemudi ojek online disekap dan dilecehkan 3 pelanggannya yang ternyata adalah waria. Anda kembali di Cakrawala, pemirsa, 2 bocah tenggelam di Sungai Kalimalang, Karawang, Jawa Barat. Tim SAR gabungan akhirnya berhasil menemukan jasad keduanya di lokasi yang berbeda. Korban pertama, M. Raditya Farizi, usia 13 tahun, ditemukan berada 15 km dari titik awal korban tenggelam atau di wilayah Bekasi. Sementara korban kedua bernama Cecep Supriyadi, usia 12 tahun, ditemukan sekitar 300 meter di titik lokasi. Kedua korban ditemukan setelah 20 jam tenggelam pada Minggu sore lalu. Sebelumnya, 2 korban bersama 4 temannya berenang di Sungai Kalimalang, BTB 18, Dusun Cibogo, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat. Diduga kedua korban kelelahan dan tidak mahir berenang sehingga akhirnya terbawa arus dan tenggelam. Sementara 4 bocah lainnya berhasil diselamatkan oleh warga. Jenazah kedua korban yang masih bersekolah di sekolah dasar dan SMP itu dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Kita ke informasi terkait musim kemarau. Kualitas udara di Kota Palembang dinyatakan di level sangat tidak sehat. Sekolah daring pun masih akan dilakukan hingga kualitas udara di Kota Palembang kembali di level sehat atau di bawah 50.
Akibat memburuknya kualitas udara di Kota Palembang yang sempat mencapai angka di atas 300 atau di level berbahaya. Sistem pembelajaran sekolah di Kota Palembang dari sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama di Kota Palembang sejak tanggal 1 Oktober lalu diberlakukan secara daring. Pada website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, pada Minggu pagi data ISPU menunjukkan angka 254. Yang berarti kualitas udara di Kota Palembang berada pada kategori sangat tidak sehat. Masih tingginya ISPU, pemerintah Kota Palembang belum akan memberlakukan sekolah tatap muka hingga ISPU di Kota Palembang benar-benar membaik. Karena kita diprediksi oleh BMKG hujan itu di awal November, antara 4 sampai 6 November, masih relatif lama. Maka dari sekarang terus kita antisipasi dan kita berharap kemarin kabupaten kota yang penyumbang asap cukup besar itu sudah ada beberapa program dan kegiatan yang segera dalam waktu dekat untuk ditindaklanjuti sehingga asap itu tidak berimbas ke Palembang. Pemerintah juga terus mengimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker saat berada di luar rumah. Hektaran lahan tanaman cabai di Sleman, Yogyakarta mengering akibat kemarau panjang dan El Nino. Akibatnya tanaman cabai siap panen dalam kondisi mengering dan mati karena tidak mendapatkan pasokan air. Kondisi kekeringan ini diperparah dengan ditutupnya selokan Mataram selama 1 bulan untuk keperluan perbaikan konstruksi. Padahal selokan peninggalan Jepang itu menjadi salah satu sumber utama irigasi petani. Akibatnya tanaman cabai siap panen menjadi mengering dan mati. Total hampir 2 hektar lahan tanaman cabai yang terdampak kekeringan di Banyurejo. Sementara itu di Banyurejo sendiri ada sekitar 30 hektar lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Ya pemirsa, musim kemarau panjang akibat El Nino tidak hanya berdampak krisis air bersih, namun juga mengakibatkan lahan pertanian tak ada hujan, mangkrak dan tidak bisa digarap. Seperti di Boyolali, Jawa Tengah, puluhan hektar lahan persawahan dibiarkan mangkrak karena para petani enggan menggarap. Menurut petani, kekeringan sudah terjadi sejak 6 bulan terakhir. Sebagian besar petani di desa setempat memilih lahan pertaniannya mangkrak tidak ditanami karena susah mendapatkan air untuk pertanian. Meski demikian, ada juga yang tetap menggarap lahan untuk persiapan apabila sewaktu-waktu turun hujan, lahannya bisa langsung ditanami. Di daerah tersebut ada puluhan hektar lahan sawah yang terdampak kekeringan. Para petani berharap agar segera turun hujan sehingga lahan pertaniannya bisa segera ditanami. Kita ke informasi kriminalitas. Satuan Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta berhasil menangkap 2 orang penumpang pesawat yang akan menyelundupkan ratusan ribu benih lobster. Kedua pelaku ditangkap polisi saat akan berangkat ke Singapura. Inilah video amatir penangkapan calon penumpang pesawat yang akan terbang ke luar negeri di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 2 calon penumpang ini diamankan saat akan menyelundupkan ribuan benih lobster ke negara Singapura. Dari hasil pemeriksaan petugas, modus 2 orang pelaku membawa ratusan ribuan benih lobster dengan cara dimasukkan ke dalam plastik yang di dalamnya terdapat kapas basah. Untuk mengelabui kecurigaan petugas bandara, para tersangka membungkus 35 plastik yang berisi benih lobster dibungkus dengan koran. Dari tangan para pelaku diamankan 2 buah paspor, tiket pesawat, dan uang tunai. Para pelaku dijanjikan upah 10 juta rupiah jika berhasil mengantar benih lobster hingga ke negara Singapura. Resmob, tim Reskrim telah berhasil menggagalkan dan berhasil sekaligus menangkap 2 tersangka penyelundupan pembawa benih lobster dari Jakarta yang akan dibawa ke Singapura. Dan 2 tersangka berhasil kita amankan. Berikut barang bukti sebanyak 2 koper, kemudian di dalamnya ada 35 bungkus kantong plastik yang berisi benih lobster, dan kita sudah hitung dengan barang karantina berjumlah 107.800 ekor. Kalau kita taksir dengan rupiah, kerugian negara sebanyak 11.878.000 juta rupiah. Jenis yang
Para pelaku dijerat dengan Undang-Undang Karantina Hewan dan Tumbuhan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara atau denda 1,5 miliar rupiah. Seorang pengemudi ojek online di Padang, Sumatera Barat menjadi korban pelecehan seksual 3 waria. Korban sempat disekap para pelaku saat mengantar pesanan makanan. Satu persatu terduga pelaku yang berhasil diringkus jajaran Polsek Koto Tangah, Kota Padang digiring masuk ke markas polisi. AP, JN, dan HS ditangkap setelah dilaporkan oleh seorang pengemudi ojek online karena ketiga pelaku melakukan penganiayaan dan pelecehan seksual. Korbannya R, pria berusia 26 tahun, disekap selama 5 jam mulai dari pukul 10 pagi hingga jam 3 sore pada hari Jumat 7 Oktober lalu. Saat itu korban datang ke tempat para pelaku yang ternyata adalah waria yang memesan makanan secara online. Sesampainya di lokasi, korban langsung ditarik ke dalam rumah dan dianiaya menggunakan batu, gunting, kayu, dan obeng. Saat ini, polisi masih menunggu hasil visum dari korban untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Sementara para pelaku telah mengakui perbuatannya di hadapan polisi. 2 kelompok remaja kembali terlibat aksi tawuran di kawasan Cipayung, Jakarta Timur. Kedua kelompok bersenjatai diri dengan senjata tajam berukuran besar. Puluhan remaja yang terbagi menjadi 2 kelompok saling serang di Jalan Rawa Binong, Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur. Kedua kelompok bersenjatai diri dengan senjata tajam jenis celurit hingga parang berukuran besar dan batu. Tawuran ini terjadi diduga hanya karena saling ejek. Warga setempat resah khawatir menjadi korban salah sasaran. Kita ke Sumatera Utara, eksekusi bangunan rumah di Jalan Panjaitan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan berakhir ricuh. Pihak yang mengaku sebagai pemilik rumah melakukan perlawanan. Beginilah suasana saat eksekusi rumah dilakukan. Pemilik rumah bersama belasan orang berupaya menghadang petugas jurusita Pengadilan Negeri Medan yang hendak melakukan eksekusi. Dewi Sartika Sinulingga yang mengaku sebagai pemilik rumah mengatakan telah membeli rumah sejak tahun 2016 dari seseorang yang bernama Yusuf. Yusuf kemudian diminta untuk membalik nama surat sertifikat rumah. Lalu Yusuf memberikan sertifikat rumah kepada rekan bisnisnya yang bernama Subandi. Surat itu ternyata diagunkan ke bank dan terjadi kredit macet. Selanjutnya rumah itu dilelang dan dimenangkan oleh Beni. Beni kemudian melayangkan gugatan hingga akhirnya menang di Pengadilan Negeri Medan dan berujung rumah dieksekusi. Seorang wanita nekat mencuri kosmetik di sebuah swalayan di Jalan Melati, Kota Pekanbaru Riau. Aksi pelaku yang terekam kamera pengawas swalayan menjadi viral di media sosial. Korban pun langsung melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Beginilah aksi seorang wanita yang melakukan pencurian kosmetik yang terpajang di etalase terekam kamera pengawas. Ya Allah, banyak kali. Aksi ini dilakukan di swalayan yang berada di Jalan Melati, Kota Pekanbaru Riau. Ya Allah, Tuhan. Pelaku yang seorang diri awalnya berdiri di depan etalase sembari memilih kosmetik dan berpura-pura untuk membeli. Namun setelah dinilai aman, pelaku kemudian mengambil belasan kosmetik dan langsung menyembunyikannya di dalam tasnya. Pencurian tersebut terjadi saat karyawan swalayan tengah sibuk melayani pembeli lainnya. Namun setelah mengecek rekaman CCTV, aksi kemudian disebarkan melalui media sosial. Si pelaku ini masuk dari toko kita, langsung survei mungkin, observasi, dan dia eksekusi barang kita itu dalam waktu yang sangat pendek sekali, cuma 5 menit. Aksi penculian di swalayan di Pekanbaru kerap terjadi. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai 3 juta rupiah dan korban pun telah melaporkan peristiwa ini ke pihak kepolisian. Sebagai wujud rasa syukur atas hasil panen melimpah, ratusan petani di Klaten, Jawa Tengah mengadakan kirap budaya dan tradisi wiwitan. Warga berebut ratusan porsi nasi wiwit dengan harapan mendapat berkah.
Ratusan petani memeriahkan kirab budaya di Desa Delanggu, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah dalam tradisi ritual wiwitan. Petani mengarak gunungan hasil bumi serta ogoh-ogoh berupa hama wereng yang terbuat dari jerami. Peserta kirab berjalan kaki sejauh 1 km. Setelah kirab budaya, petani menggelar tradisi wiwitan atau ritual untuk mengawali masa panen padi. Dimulai dengan memotong beberapa batang padi menggunakan ani-ani. Selanjutnya, ratusan porsi nasi wiwit langsung diperebutkan warga. Nasi wiwit berupa nasi urap, telur, dan sambal pecel. Warga meyakini apabila memperoleh bagian nasi wiwit akan mendapat berkah. Istilahnya itu loh Mas, supaya gimana ya? Berkah. Dapat berkah gitu loh Mas, ya. Nasi wiwit ini Bu? Iya. Isinya apa aja Bu? Dalamnya nasi sama urap, sama gereh. Terus itu sama bubu itu loh Mas, bubu itu yang dibikin dari gulai itu loh. Terus sama pisang. Para petani bersyukur meski diuji dengan dampak El Nino namun bisa diatasi. Hasil panen tetap melimpah dan harga jual gabah tinggi. Saat ini harga gabah kering jenis non-rojo lele di tingkat petani antara Rp6.500 sampai Rp7.000 per kilogram. Sebelumnya Rp4.800 sampai Rp5.500 per kilogram. Sedangkan harga gabah kering jenis rojo lele Serinuk sekitar Rp6.500 dari sebelumnya Rp5.000 per kilogram. Ya pemirsa, terima kasih sudah bersama kami di Cakrawala. Saatnya saya Rendra Kusuma pamit. Jangan lupa esok pukul 7.30 pagi, Cakrawala akan hadir kembali. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa dan wassalamualaikum.